أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناذرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada saudara Iman. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik kepada beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya insya Allah di pagi hari ini ya, tepatnya pada salat subuh ya, di mana waktu yang sangat mustajab untuk kita melakukan aktivitas dan kemudian banyak aktivitas yang kita awali di pagi hari untuk membuat kita semangat ya di pagi hari ini, dan tentunya insya Allah nanti akan ada penyampaian ya dari Ustadz Laude yang insya Allah di pagi hari ini yang akan mengisi kajian kita di kajian pagi hari ini. Kepada Ustadz Laude, waktu dan tepatnya kami persilakan. Terima kasih Mas Andri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, dan juga nikmat yang sangat kita syukuri yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik, Nabi akhir zaman
yang semoga kita dapat menjadi salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Mas Andris, gimana suaranya? Apakah kurang Ya, sudah jelas. atau cukup atau Cukup. kecil? Sudah pas. Oke. Bismillah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan sedikit kembali mereview atau mungkin membaca daripada Sirah Nabawiyah, sebagaimana 2 hari yang lalu kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rasanya tidak pas jikalau kita hanya memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita sendiri tidak mengenal siapa itu beliau, dan bahkan kita tidak pernah mendengarkan sirah atau kisah dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari beliau lahir, kemudian beliau beranjak dewasa, dan kemudian beliau diangkat menjadi nabi di umur yang ke-40. Maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas Sirah Nabawiyah dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang dimana kitab Sirah Nabawiyah ini telah menjadi rujukan dan telah diakui kesahihannya dalam menceritakan Sirah Nabawiyah berdasarkan sanad-sanad ataupun riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan, sehingga apa yang terangkum dalam kitab ini mendekati daripada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya. Di zaman dulu kita belum bisa mengenal atau bahkan kita tidak bisa memvalidasi kebenaran daripada suatu kisah, apakah kisah tersebut terjadi atau tidak. Akan tetapi di dalam Islam terdapat mekanisme riwayat, yang dimana setiap riwayat itu harus mengandalkan sanad, sehingga sanad tersebut jelas adanya, sehingga kesahihannya itu dapat dibuktikan. Maka pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait peristiwa kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah Nabi Muhammad SAW. Jadi pagi hari ini insyaallah kita akan membahas terkait kelahiran dari Nabi Muhammad SAW sampai usia 40 tahun, yaitu di mana usia 40 tahun ini selama 1 sampai 40 ini merupakan masa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita pertama akan masuk kepada fase di mana Rasulullah SAW lahir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekkah pada Senin pagi, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra, yaitu pada tahun 571 Masehi. Adapun tanggalnya, di sini diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di tanggal 9 Rabiul Awal. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan riwayat lain 10 Rabiul Awal, dan riwayat yang satunya mengatakan 12 Rabiul Awal. Kemudian perbedaan ini ditelisik lebih lanjut oleh beberapa pakar. Jadi terdapat 3 hal yang menjadi sebuah keniscayaan, bahwa yang pertama Rasulullah itu lahir pada tahun gajah, dan yang kedua adalah beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, dan yang ketiga beliau lahir pada hari Senin. Karena riwayat yang beliau sabdakan yaitu itulah hari di mana aku dilahirkannya, itu hari Senin. Adapun terkait
3 perbedaan tanggal, maka yang paling kuat yaitu tanggal 9 Rabiul Awal, di mana hal ini juga sudah dibuktikan secara matematis, di mana di sini dikemukakan oleh Imam Ibnu Ad-Dilbar bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan 8 hari lewat dari bulan Rabiul Awal atau masuk malam ke-9. Kemudian sejarawan ini jadi para sejarawan sebelum abad modern sebenarnya telah sepakat bahwa Nabi dilahirkan tanggal 9 Rabiul Awal. Di sini sampai datang di abad ke-18 Masehi seorang ahli ilmu falak dari Mesir bernama Mahmud Basha, yaitu pada 1302 Hijriah meninggalnya. Beliau meninjau dan membuktikan keabsahan ketika pendapat tersebut secara ilmu falak modern dan perhitungan detail angka matematis. Kemudian setelah ditinjau ternyata salah satu daripada tanda daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah terjadinya gerhana matahari di hari-hari tersebut. Maka ketika dilihat di sini dibuktikan bahwa tanggal 9 Rabiul Awal itu terjadinya gerhana matahari tersebut, bukan di tanggal 12 Rabiul Awal, akan tetapi untuk tanggal Masehi disepakati di tanggal 20 April 571 Masehi. Namun kenapa kemudian di negara-negara Islam itu kita merayakan di tanggal 12 Rabiul Awal? Nah, ternyata pendapat ini dikemukakan dalam bentuk kehati-hatian kita, di mana terdapat perselisihan antara tanggal 9, 10, dan 12, maka diambillah salah satu tanggal yang dimana sudah bisa dipastikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pasti sudah lahir, yaitu di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi pendapat yang paling mayoritas, pendapat yang paling kuat di antara para sejarawan itu tanggal 9 Rabiul Awal. Akan tetapi untuk kehati-hatian kita sebagai umat Islam, maka ditentukanlah tanggal di mana kemudian Nabi Muhammad SAW itu diperingati hari lahirnya, yaitu di tanggal 12 Rabiul Awal. Pada kelahiran Nabi Muhammad SAW itu terdapat banyak tanda. Tanda-tanda ini memunculkan banyak peristiwa yang mencengangkan bagi orang yang mengetahui bahwasanya seorang nabi terakhir itu sudah lahir. Di antara bukti pendukung tersebut yaitu yang pertama adalah matinya api Majusi, di mana api keabadian ini dipercaya oleh orang Majusi akan bertahan hingga hari kiamat. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, api keabadian yang sangat dikultuskan oleh orang-orang yang berkeyakinan atau mungkin orang yang menyembah api, yaitu biasa dinamakan kaum Majusi, di saat itu kemudian api tersebut padam. Kemudian tanda-tanda yang kedua adalah runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhaira yang ambles ke tanah. Di sini Nabi Muhammad SAW ini, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini memberikan tanda yang dimana pada saat itu orang bertanya-tanya ada apa yang sedang terjadi. Dan kemudian setelah Rasulullah SAW lahir, di mana Rasulullah SAW lahir dari rahim ibunda Aminah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahwa ibu Rasulullah SAW berkata, setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari rahimku, dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira. Kemudian Abdul Muthalib ini membawa bayi Nabi Muhammad SAW ke depan Ka'bah dan kemudian memberikan sebuah nama yang nama itu tidak populer di zamannya, yaitu namanya Muhammad. Dan kemudian Rasulullah SAW dihitan pada hari ke-7 dan wanita pertama yang menyusui beliau adalah setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya dari Abu Lahab. Nah,
Selanjutnya adalah tradisi di mana Rasulullah SAW itu disusui. Di zaman pada di tradisi yang terjadi di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, yaitu di kota Mekah, mereka mencari wanita-wanita yang akan menyusui anaknya dalam dalam rangka untuk menghindarkan anak-anak bayi tersebut terhindar dari penyakit di kota maju, di mana di sana lumrah tradisi yang terjadi di bangsa Arab adalah anak itu dititipkan kepada kabilah yang jauh dari luar daerah atau dari luar uh, uh, luar kota yang sudah maju. Di sini kota Mekah ini saat itu adalah kota yang relatif sudah maju, dan migrasi dan pertukaran atau mungkin kedatangan banyak orang dari berbagai kaum dan negara itu terjadi di sana. Maka kaum Arab di sana itu mencoba untuk menitipkan atau menyusukan anaknya kepada kabilah-kabilah yang lain. Di antaranya yaitu namanya kabilah Bani Sa'ad. Agar supaya apa? Agar supaya tubuh-tubuh daripada bayi tersebut menjadi kuat. Nah, pada saat itu seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah, yaitu dari Bani Sa'ad, itu datang ke kota Mekah bersama wanita-wanita di kabilahnya, yaitu kabilah Bani Sa'ad, untuk mencari anak susu di Mekah, kemudian dibawa kepada kabilahnya yaitu Bani Sa'ad untuk disusui. Di mana wanita-wanita ini mencari anak-anak yang datang dari keluarga yang berada, agar supaya mendapatkan imbalan yang setimpal atau bahkan lebih besar. Nah, pada saat itu kabilah daripada Halimatus Sa'diyah ini di saat kering kerontang melanda, di musim paceklik, unta-unta daripada Halimatus Sa'diyah ini sebagai bahan baku biasa untuk kemudian diminum. Atau bangsa Arab biasa menjadikan susu unta, susu kambing itu menjadi konsumsi harian, konsumsi utama. Maka di zaman paceklik saat itu unta tersebut tidak mengeluarkan susu sama sekali. Dan kemudian hewan tunggangan yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kemudian ke Mekah itu juga sudah ringkih, sudah tua dan ringkih. Maka ketika tiba di kota Mekah, segeralah wanita-wanita Bani Sa'ad itu mencari anak susu di sana, bayi yang ingin disusuinya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW ini ditawarkanlah kepada beberapa wanita Bani Sa'ad ini, kabilah Bani Sa'ad. Dan ternyata hampir semua menolak bayi dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada saat itu Bani Sa'ad, kabilah, wanita-wanita kabilah tersebut mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim. Sehingga wanita-wanita yang lain itu tidak ada yang menginginkannya. Termasuk pada awalnya Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah semua wanita kabilah itu sudah mendapatkan bayi, kemudian ingin pulang ke kabilahnya, Halimatus Sa'diyah sampai saat itu belum memiliki satupun bayi yang didapat untuk disusuinya. Kemudian kepikiranlah Halimatus Sa'diyah untuk mengambil seorang anak yatim tersebut yang bernama Muhammad. Dan kemudian sempat dicecar, "Wahai Halimah, kenapa engkau kemudian mengambil bayi yang tidak memiliki seorang ayah?" gitu. Tapi kemudian Halimatus Sa'diyah tidak menginginkan kembali ke kabilahnya dalam kondisi tidak membawa anak susu, anak yang disusuinya, bayi yang disusuinya. Maka Halimah kemudian bisa merasakan keberkahan daripada baginda Nabiullah Muhammad SAW ketika masih bayi yang disusuinya. Dan ini mengundang decak kekaguman, di mana ketika Halimatus Sa'diyah kemudian pulang, perjalanan pulang ke kabilahnya, keajaiban yang pertama yang dirasakan, yaitu keberkahan yang dirasakan yang pertama adalah unta yang semula tidak mengeluarkan susu sama sekali menjadi penuh. Dan kemudian air susu unta tersebut diminum oleh Halimatus Sa'diyah, suaminya dan anaknya, termasuk Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian
tidur atau terlelap tidurnya. Mohon maaf, anak dari Halimatus Sa'diyah ke Mekah membawa 2 anak. Satu anaknya sudah balita atau bahkan sudah berjalan, yang satu masih bayi. Nah, kemudian ditambah dengan Rasulullah SAW, maka kembali ke kabilah tersebut totalnya 5 orang. Maka di saat itu penuhlah kemudian susu unta tersebut dan kemudian bisa dikonsumsi sampai kenyang. Kemudian keberkahan yang kedua adalah hewan tunggangan Halimah Sa'diyah itu yang semula ringkih ketika berjalan ke Mekah, ketika pulang itu menjadi sangat kuat sehingga wanita-wanita kabilah lain mempertanyakan, "Hai Halimah, bukankah itu adalah hewan tungganganmu yang kemarin gitu, yang ringkih, yang bahkan tidak mampu untuk berjalan jauh, sesekali kemudian istirahat." Dan kemudian Halimah mengatakan, "Wallahi ini adalah hewan tunggangan yang kemarin juga dikendarainya, ditungganginya." Maka Halimah Sa'diyah ketika baru perjalanan pulang itu sudah mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Tibalah kemudian Halimah Sa'diyah di kabilahnya, yaitu kabilah Bani Sa'ad, di mana saat itu domba-domba di musim paceklik itu sangat kekeringan sehingga domba-domba tersebut tidak mendapatkan asupan yang cukup. Maka ketika Halimah Sa'diyah itu kemudian datang ke kabilah tersebut, ke rumahnya, kembali ke rumahnya, maka domba-domba tersebut dilepas. Dan kemudian ketika sore hari domba-domba tersebut datang dalam keadaan perutnya sudah penuh, kantong susunya sudah penuh juga. Padahal di musim itu, musim sangat kemarau dan tidak mendapatkan atau bahkan pasokan untuk pakan ternak itu sangat terbatas. Bahkan wanita-wanita yang melihat Halimah Sa'diyah ini mendapatkan dombanya itu kemudian gemuk, itu mencoba untuk juga melepaskan domba-domba peliharaan mereka keluar sana, berharap di sore harinya domba-domba tersebut pulang dalam keadaan sudah kenyang dan kantong susunya penuh. Ternyata tidak. Yang mengalami keberkahan atau yang mengalami kejadian bahwa dombanya menjadi subur, kuat, kemudian kantong susu penuh itu hanya punyanya gembalaan daripada Halimatus Sa'diyah. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disusuilah Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Di mana ketika tahun kedua Rasulullah SAW ini sempat dijemput oleh ibundanya yaitu Aminah, yaitu untuk disapih. Kemudian ketika Halimatus Sa'diyah membawa kepada ibunya, meskipun di mana Halimah ini berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan barokahnya, maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya agar berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini, tapi bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah. Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah Bani Sa'ad hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun, yaitu ketika peristiwa pembelahan dada beliau. Di mana Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegangi beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian menata dan memasukkan kembali ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya beliau semakin berseri. Di tahun keempat dan kelima, terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW oleh Jibril. Di mana memang ini riwayat yang sudah kita ketahui, Rasulullah SAW ini disucikan hatinya. Disucikan hatinya dalam arti yang sebenarnya. Dibelah dada beliau, diambil jantungnya, kemudian disucikan, dicuci dengan air zam-zam, kemudian diletakkan kembali. Sehingga sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat-sifat manusiawi yang mudah dikendalikan oleh syaitan dan lain sebagainya, kemudian Allah sucikan daripada hal itu.
Kemudian setelah itu, setelah terjadinya peristiwa, maka Halimatus Sa'diyah ini kemudian panik atau bahkan mungkin khawatir terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengembalikan kepada Aminah. Sehingga Rasulullah SAW hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yastrib atau Madinah. Maka dia pergi dari Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim Muhammad SAW disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu kemudian sudah beranjak dewasa, beranjak ke usia 6 tahun, Aminah mengajak untuk mengunjungi makam daripada ayah Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah. Namun setelah sebulan di Madinah, kemudian perjalanan kembali ke Mekah, ibunda Nabi Muhammad SAW yaitu Aminah meninggal dunia di Abwa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ini kembali ke pangkuan atau kembali ke kakek yang penuh kasih sayang. Di mana Abdul Muthalib ini sangat sayang terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena perasaan kasih sayang ini di dalam sanubari terhadap cucunya ini yang kini semakin yatim, semakin terpuruk karena yatim piatu. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Maka Abdul Muthalib pun kemudian mengasuh Nabi Muhammad SAW setelah kepergian daripada ibunda yaitu Aminah. Namun tatkala usia mencapai 8 tahun dari umur Rasulullah SAW, kakek beliau yaitu Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian sebelum meninggal, Abdul Muthalib berpesan agar menitipkan pengasuhan cucu kepada pamannya, yaitu Abu Talib, saudara kandung bapak beliau. Nah, di bawah pengasuhan Abu Talib melaksanakan hak-haknya sebagai hak-hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abdul Muthalib mendahulukan kepentingan Nabi Muhammad SAW daripada anaknya sendiri. Mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 4 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abdul Talib. Jadi selama 4 tahun setelah Rasulullah SAW berusia 8 tahun. Jadi selama 8-12 tahun Rasulullah SAW berada di bawah pengasuhan dan penjagaan pamannya yaitu Abu Talib. Nah, salah satu daripada sebuah kejadian yang dimana ini kejadian meminta hujan di zaman paceklik, di musim paceklik di tengah-tengah kaum Quraisy saat itu, dimana Ibnu Asakir mentakhrij dari Julmulah bin Al-Fatah, dia berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Talib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Talib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung. Yang menampakkan awan-awan sedang berjalan pelan-pelan, yaitu di sekitar Abu Talib. Juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya di dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit tadinya bersih dari mendung. Tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru. Lalu menurunkan hujan yang sangat deras. Hingga lembah-lembah terairi. Dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Talib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya. Penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan kembali karomah atau mukjizat yang dirasakan oleh kaum Quraisy zaman itu pada musim paceklik saat itu, di mana Rasulullah SAW ini membawa keberkahan dengan hujan yang didatangkan melalui mendung-mendung yang tiba-tiba.
Sebagaimana yang kita juga akan dengar bahwa ketika Rasulullah SAW itu berjalan, kemudian awan-awan itu seolah-olah menutupi daripada langkah-langkah Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya di mana sebuah kejadian yaitu Bahiro sang rahib. Mungkin kita selalu atau bahkan pernah mendengarkan bahwa ada seorang pendeta yang sempat kemudian menyampaikan bahwa tanda-tanda penutup Nabi itu sudah muncul di seorang anak yang bernama Nabi Muhammad SAW itu. Ketika Nabi Muhammad ini mencapai usia 12 tahun, ada yang berpendapat lebih daripada 2 bulan 10 hari. Abu Talib mengajak Nabi Muhammad ini pergi berdagang ke Syam. Hingga tiba di kota Busra. Busra itu di sebuah daerah yang sudah termasuk Syam. Atau saat ini mungkin kita akan mengenalnya dengan negara Irak. Yaitu dan merupakan ibu kota Hauran yang juga merupakan ibu kotanya orang Arab sekaligus di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang namanya adalah sebutan Bahira yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir di tempat tinggalnya sebagai seorang tamu, sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu, rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat beliau, sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Talib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Rahib Bahira menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan pada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan beliau. Di bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatkan tanda itu ada di dalam kitab kami. Kemudian Rahib Bahira meminta agar Abu Talib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam. Karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi, maka Abu Talib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali ke Mekah. Jadi ketika kemudian Rasulullah SAW perjalanan ke Syam, itu kemudian bertemu dengan seorang pendeta, dan pendeta ini menyampaikan nubuah kenabian, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, yang kemudian memberikan saran kepada Abu Talib paman Nabi agar supaya Nabi tidak melanjutkan perjalanan ke Syam karena dikhawatirkan ada orang yang mengetahui seperti Bahira ini dan kemudian berbahaya pada keselamatan Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih berusia 12 tahun. Kemudian di sini Rasulullah SAW fase di mana menggembala kambing. Di mana pada masa awal remaja beliau, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam menjalankan barang dagang milik Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka Khadijah pun mengirimkan utusan dan menawarkan agar Nabi Muhammad SAW berangkat ke Syam menjalankan barang dagangannya. Dan dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah ia berikan kepada pedagang yang lain. Khadijah harus pergi bersama, beliau Rasulullah SAW harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran ini dan beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW ini di usia 25 tahun, kejujuran dan akhlak beliau itu terkenal. Sehingga seorang pedagang kaya raya mempercayakan dagangannya kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Ya, itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Di mana setelah
Rasul SAW menjalankan misi dagangnya di Syam, setibanya di Mekah, setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya yang melimpah, yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Maisarah mengabarkan kepadanya apa yang dilihatnya pada diri beliau selama menyertainya. Bagaimana sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdikan dan kejujuran beliau, maka seakan-akan Khadijah mendapatkan barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkannya. Sebenarnya sudah banyak para pemuka dan pemimpin kaum yang hendak menikahi Khadijah, namun dia tidak mau. Tiba-tiba saja dia teringat oleh seorang rekannya, Nafisah binti Munyah. Dia meminta agar rekannya ini menemui beliau dan membuka jalan agar mau menikah dengan Khadijah. Ternyata beliau menerima tawaran itu, lalu beliau menemui paman-paman beliau. Kemudian paman-paman beliau menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semuanya dianggap beres, maka perkawinan siap dilaksanakan. Yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau 20 ekor unta muda. Usia Khadijah sendiri 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain sampai Khadijah meninggal dunia. Semua putri-putri beliau, selain Ibrahim yang dilahirkan Maria Al-Qibtiyah, dilahirkan dari rahim Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim, dan dengan nama ini pula Rasulullah SAW dijuluki Abul Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Abdullah ini dijuluki At-Tayyib dan At-Tahir. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil, sedangkan semua putri beliau sempat menjumpai Islam dan mereka masuk Islam serta hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia selagi beliau masih hidup kecuali Fatimah. Dia meninggal dunia selang 6 bulan sepeninggal beliau untuk bersua dengan beliau. Sehingga Rasulullah SAW memiliki sebanyak 7 anak. Ya, yang pertama adalah Ibrahim, yang kedua adalah Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Ummu Kulthum, kelima Fatimah, dan yang keenam Abdullah. Oh ya, ada 6 anak beliau, 4 diantaranya adalah perempuan dan 2 diantaranya adalah laki-laki. Dan anak Rasulullah SAW yang laki-laki wafat tidak lama setelah kelahirannya, dan 4 anak perempuan Rasulullah SAW ini 3-nya meninggal selama Rasulullah SAW masih hidup, 3-nya sempat memasuki atau bahkan menjumpai Islam, dan 1 anaknya yaitu Fatimah itu wafat setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka praktis ketika Rasulullah SAW wafat, itu hanya meninggalkan 1 putri tercinta beliau yaitu Fatimah. Kemudian fase selanjutnya di mana Rasulullah SAW mendapatkan atau bahkan mengalami kejadian yaitu pada usia 35 tahun, di mana orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada saat itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, di mana dengan kondisi seperti itu bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian, Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitullah, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Sementara itu orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah dan membiarkannya seperti adanya. Namun akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunan kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan upah dari pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan rampasan harta orang lain. Sekalipun begitu mereka merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu yang menimpa Al-Walid, mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah-kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun.
yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah, ya ini adalah seorang arsitek kebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pembangunan sudah sampai bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4-5 hari tanpa ada keputusan. Nah, perselisihan tersebut akhirnya berujung pada hampirnya terjadi pertumpahan darah. Kemudian mereka bersepakat bahwa orang yang akan meletakkan Hajar Aswad kembali pada tempatnya semula itu ditentukan pada siapa yang melewati pintu Ka'bah tersebut. Dan Allah mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad SAW yang melewatinya. Sehingga orang-orang kemudian mengatakan, oh dia adalah Al-Amin. Dia adalah orang yang terpandang, terpercaya. Maka kami ridho terhadap keputusan ini. Sehingga Rasulullah SAW itu kemudian menjadi orang yang membawa Hajar Aswad tersebut kembali ke tempatnya semula, di mana beliau menjadi penengah di antara perselisihan yang terjadi. Di sini kemudian fase terakhir di mana beliau sebelum diangkat menjadi nabi, yaitu daya tarik kepribadian beliau sebelum nubuwah. Nabi Muhammad SAW telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapatkan sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Beliau lebih suka diam lama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran, dan menggali kebenaran. Dengan akalnya, beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan, keadaan manusia, dan berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka selagi mendapatkan yang baik. Maka beliau mau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak mau meminum khamr, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, tidak mau menghadiri upacara dan pertemuan untuk penyembahan patung-patung. Bahkan semenjak kecil beliau senantiasa menghindari jenis-jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain daripada penyembahan kepada patung-patung ini. Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Latta dan Uzza. Ini dua berhala yang sangat besar. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa takdir telah mengelilingi agar beliau senantiasa terpelihara. Jika ada kecenderungan yang tiba-tiba menggelitik untuk mencicipi sebagian kesenangan dunia atau ingin mengikuti sebagian tradisi yang tidak terpuji, maka pertolongan Allah masuk sebagai pembatas antara beliau dan kesenangan dan kecenderungan itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepribadian Nabi Muhammad SAW menjelang kenabiannya itu adalah pribadi yang sangat bersih, di mana beliau sangat menjaga diri dari yang namanya penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Dan beliau adalah sosok individu yang sangat tajam akan akalnya, luas pandangannya, dan sangat peka terhadap keadaan sekitarnya. Sehingga beliau betul-betul disiapkan setelah selama perjalanan dari beliau lahir sampai kemudian menjelang kenabiannya. Perjalanan ini kemudian mempersiapkan kapasitas Nabi Muhammad SAW untuk menjadi nabi pembawa risalah akhir zaman. Maka Nabi Muhammad SAW menonjol di tengah kaumnya karena satu, perkataannya yang lemah lembut. Yang kedua, akhlaknya yang utama. Dan yang ketiga, sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya. Paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya, hingga mereka menjulukinya Al-Amin karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan
sifat-sifat yang diridhoi orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Maka setelah kita melihat kesimpulan daripada penjabaran akhlak beliau, maka kita dapat melihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang sempurna, memiliki kepribadian yang paling di antara yang paling-paling, di mana beliau paling baik, di mana beliau ini paling terjaga, paling terpuji, paling baik amalnya, sehingga memang selama masa 0 sampai 40 tahun ini Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan berbagai macam fase kehidupan yang kemudian Allah persiapkan beliau menjadi khatimul anbiya atau penutup para nabi. Maka pembahasan pada pagi hari ini cukup sampai di mana Rasulullah SAW itu kemudian berusia 40 tahun dengan kematangan beliau dalam berpikir, dalam bertindak, dan juga kebaikan-kebaikan yang sudah diakui di tengah-tengah kaum Quraisy, yaitu Al-Amin. Dan ini akan menjadi cerita tersendiri ke depannya ketika Rasulullah SAW ini sudah dipercaya, sudah diakui, sudah betul-betul dikenal baik oleh kaum Quraisy. Akan tetapi ujian itu muncul ketika Nabi Muhammad SAW membawa sebuah risalah keislaman dan akhirnya kemudian dituduh pembohong. Bagaimana kemudian seorang Nabi, seorang manusia yang telah hidup selama 40 tahun dengan kebaikan yang penuh, dengan kejujuran yang penuh, dengan sifatnya yang sudah diakui terpercaya, orang yang sangat dipercaya, kemudian mendapatkan tantangan ketika membawa risalah Nabi Muhammad risalah Islam, tiba-tiba orang-orang jahiliyah, kaum Quraisy itu kemudian menyematkan kepada beliau pembohong. Ini sangat tidak masuk akal sebenarnya. Akan tetapi hati-hati orang-orang kaum Quraisy saat itu diliputi oleh kebencian, diliputi oleh dosa atas kesyirikan terhadap berhala-berhala, terhadap Allah SWT, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Sehingga sebenarnya kita bisa menyimpulkan secara sederhana. Ketika kemudian kita melihat seorang, misalnya Mas Andre, selama 40 tahun sudah dipercaya, maka ketika usia 41 tahun mengatakan A, seharusnya kita semua sudah mengakui bahwa itu sebuah kebenaran. Akan tetapi disinilah hikmah daripada Rasulullah SAW itu membawa sebuah risalah keislaman. Tidak semua orang mendapatkan hidayah dan tidak semua orang itu mampu untuk membenarkan. Maka dari itu salah satu sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan julukan As-Siddiq karena beliau adalah satu-satunya orang yang mau mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran dan mempercayai apa yang Nabi Muhammad SAW bawa. Maka semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini terkait daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga kemudian Nabi Muhammad dipersiapkan untuk membawa risalah atau mempersiapkan kenabiannya, itu dapat membawa ibrah kepada kita semua, dapat meningkatkan keimanan kita dan juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita bisa mengambil pembelajaran bahwasanya perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangatlah layak untuk kita tiru, kita lihat, kita ikuti amal-amal yang beliau kerjakan, kita melihat, mencontoh sifat-sifat beliau yang baik-baik, maka kita bisa mengambil pembelajaran yang luar biasa daripada kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidak berhenti hanya di pagi hari ini. Semoga dari teman-teman semua bisa meningkat kembali semangatnya untuk bisa mencari tahu siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita betul-betul cinta, betul-betul rindu kepada Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebatas omongan, saya rindu, saya kangen. Tapi ternyata
tidak ada buktinya, tidak ada bukti dari omongannya. Dia hanya mengatakan kangen rindu pada Nabi, akan tetapi sholat saja tidak, mengenal Nabi juga tidak, atau bahkan menjalankan syariat Islam tidak. Maka apalah sebuah perkataan ketika tidak ditunjukkan oleh tindakan. Maka semoga Allah SWT meringankan langkah-langkah kita, membersihkan hati kita, meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga dibuktikan dengan tindakan dan amal-amal kita bahwasanya kita betul-betul cinta pada Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian yang bisa Ani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kembalikan kepada Mas Andre. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukran, Ustaz. Atas penyampaian yang luar biasa ini pada pagi hari ini ya. Kita belajar tentang syiar Nabi Muhammad dan semoga kita bisa meneladani suri tauladan ini ya kita terapkan di setiap harinya. Kemudian semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Laude pada pagi hari ini bisa menjadi amal jariah juga untuk Ustaz karena sudah sharing ya. Dan semoga teman-teman yang hadir pada pagi hari ini bisa mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah karena sudah menunjukkan pukul waktu jam 6 ya, kurang 2 menit lagi. Ada sesi tanya jawab atau kita tutup untuk sesi kajian kita pada pagi hari ini. Ya, karena ini Ada, penuturan iya, sirah tapi ada ya. 1 menit ya, Mas Yan. Barangkali ya Ya, boleh kalau misal boleh. ada, atau kalau misalnya sudah jelas mungkin bisa diperdalam kembali ya, insya Allah bisa ditingkatkan literasi membaca kita di buku yang dikarang oleh Syekh Sofi Rahman Mubarakfuri dari kitab Sirah Nabawiyah. Jadi insya Allah sudah cukup jelas untuk pemaparan dari kitab ini, seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Ustaz dan teman-teman semuanya. Kita tutup untuk kajian kita di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Kita lanjutkan lagi aktivitas kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita dan aktivitas kita hari ini dan kedepannya bisa diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.